Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Anak soleh-solehah yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, soleh-soleha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 pelajaran 9 yang bertemakan ayo berinfak dan bersedekah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak soleh-soleha, harta yang dimiliki manusia merupakan bentuk kenikmatan yang harus disyukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi yang lain. Semua kenikmatan tersebut merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suatu saat bisa diambil kembali. Di antara bentuk syukur atas kenikmatan tersebut dengan berbagi dan peduli dengan sesama. Berbagi dan peduli terhadap sesama dapat ditujukan dengan berinfak dan bersedekah. Infak dan sedekah merupakan amal soleh yang akan menjadi bekal kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, infak dan sedekah hendaknya dikerjakan secara ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna infak dan sedekah. Berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja dan dapat mempergunakan uang atau barang. Untuk lebih paham lagi, mari kita cermati pengertian infak dan sedekah. Kata infak diambil dari kata nafaka yang berarti keluar. Sementara dalam kamus Arab Al-Azhar, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Mari sama-sama kita simak bacaan Al-Quran berikut. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Sedangkan sedekah berasal dari akar kata sadaqa, berarti sesuatu benar atau jujur. Definisi sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga sedekah dapat dilakukan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebijakan yang hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bersedekah
tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan. Misal, tersenyum kepada sahabat atau gurumu adalah sebuah sedekah. Infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non-materi. Contoh non-materi yaitu memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain. Infak dan sedekah tidak akan mengurangi harta, akan tetapi dapat melipat gandakannya. Perhatikan firman Allah berikut. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Rukun berinfak dan bersedekah atau hal-hal yang harus ada dalam berinfak maupun bersedekah, yaitu orang yang berinfak dan bersedekah. Yang kedua, orang yang menerima infak dan sedekah. Yang ketiga, barang yang diinfakkan dan disedekahkan milik sendiri dan memiliki manfaat. Siapapun boleh berinfak dan bersedekah. Akan tetapi orang yang berinfak dan bersedekah harus memenuhi syarat seperti berikut. Yang pertama, orang yang memiliki harta lebih. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak atau sedekah yang diberikan. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Sementara orang yang diutamakan untuk pemberian infak dan sedekah antara lain, yang pertama, saudara terdekat atau keluarga, yang kedua, anak yatim, yang ketiga, tetangga dekat dan jauh, yang keempat, sahabat atau teman, yang kelima, ibnu sabil, dan lain-lain. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam berinfak dan bersedekah, di antara lain adalah dilarang mengungkit pemberian atau menyakiti penerima infak dan sedekah. Yang kedua, dilarang berbuat riya. Yang ketiga, dengan niat mencari dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, ada beberapa perkara yang dapat menghilangkan pahala sedekah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, membangkit-bangkitkan atau menyebut-nyebut di hadapan orang banyak. Yang kedua, sedekah itu dapat menyakiti perasaan orang lain yang menerimanya, baik dengan ucapan atau perbuatan. Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Dan yang ketiga, memperlihatkan sedekah kepada orang lain karena ingin dipuji. Bersedekah hanya jika ada orang saja, tetapi ia tidak mau bersedekah jika dalam keadaan sepi. Adapun hikmah berinfak dan bersedekah, yaitu melipat gandakan rezeki. Yang kedua, mengikis sifat bakhil. Yang ketiga, membersihkan harta. Dan yang keempat, membantu orang lain memenuhi kebutuhannya. Nah, anak soleh-soleha, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, memberikan umur yang panjang, serta Allah memberikan kita rezeki yang luas, dan kita mampu berbagi, memberikan infak, bersedekah kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan.
Untuk pelajaran kali ini kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.